Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Pokoknya cak judule sampean-sampean yang subscribe YouTube Iwan Banaran, sampean harus mendapatkan ilmu yang banyak. Karena IWB pengennya channel ini untuk sharing semuanya cak, ilmu, pengetahuan apapun itu. Jadi nggak hanya cuma buat cuap-cuap, kita harus tahu seperti apa MotoGP, detailnya seperti apa. Jadi kita nggak hanya tahu mengenai balapan doang, tapi kita tahu semuanya, mengenai sistemnya, mengenai bagaimana motornya. Dan tentu saja teman-teman IWB tahu bahwa sampean mungkin ilmunya lebih tinggi daripada IWB, ada juga seperti itu. Tapi juga pastinya ya ada yang mungkin nggak tahu, makanya IWB sharing di sini, terutama untuk seperti apa speedometer MotoGP. MotoGP adalah MotoGP. Jadi teman-teman semuanya yang mungkin belum paham, biarkanlah IWB coba untuk membuka kembali. Apa sih MotoGP? MotoGP adalah sebuah motor prototype. Jadi motor ini karena namanya prototype, nggak sama dengan WSBK. Jadi kalau ada yang nanya, Cak, bedanya WSBK sama MotoGP itu opo Kang Mas? Nah, pastinya Cak, WSBK itu adalah sebuah balapan di mana basis dari motor yang digunakan adalah motor yang dijual di pasar. Makanya sampean jangan kaget kalau ada ZX10R, ada juga R1, kemudian juga ada Ducati V4 dan lain sebagainya. Dan ini tentunya berbeda dibandingkan dengan MotoGP. Kalau WSBK, mereka akan menggunakan basis mesinnya, basis rangkanya, basis semuanya itu dari motor massal yang kemudian dicangkokin dengan perangkat racing ya, semuanya mulai dari suspensinya, dari elektroniknya, rantainya, semuanya lah rata-rata akan diganti oleh mereka disesuaikan dengan regulasi World Superbike. Tapi kalau di MotoGP enggak ada. MotoGP itu memang di awal peracikan, diracik di pabriknya aja udah tujuannya adalah buat racing. Dari sasisnya pun buat racing, engine-nya, semuanya lah. Pokoknya kalau kita bedah mengenai MotoGP, semuanya adalah prototipe yang tidak dijual secara massal. Jadi orang mungkin detail Kang Mas. Makanya MotoGP sangat mahal. Karena kenapa? Yaitu tadi, pabrikan sudah meracik. Di pabriknya itu semuanya untuk membalap. All out semuanya. Pokoknya semuanya digas sampai mentok. Yang penting sesuai dengan regulasi. Nah, untuk speedometernya pun pastinya berbeda. Jadi teman-teman kalau penasaran dengan speedometer MotoGP, inilah saatnya. Karena sebenarnya di masa lalu, IWB sudah pernah bahas mengenai speedometer MotoGP, tapi itu untuk Suzuki. Alhamdulillah IWB salah satu blogger ataupun vlogger yang mendapatkan akses untuk melihat secara langsung GSX RR. Dan di sanalah kita tahu ternyata memang sistem MotoGP bike itu berbeda antara satu pabrikan dengan lainnya. Kadang-kadang ada tuas khusus untuk netralin, tapi ternyata pabrikan lain nggak ada. Atau mungkin ada sistem yang lainnya. Makanya ini adalah sebuah pembahasan yang berbeda. Karena ternyata untuk generasi yang baru ini pun MotoGP berbeda, Cak. Nggak sama seperti sebelumnya. IWB melihat bahwa untuk speedometernya jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa lalu yang lebih lebar. Magneti Marelli memang terus improve. Mereka mengembangkan semuanya supaya dari traksinya motor lebih oke, kemudian juga dari sensitivitas sensor-sensornya lebih mantap. Nah, itulah yang membuat ternyata para pabrikan pun meracik sesuatu yang berbeda. Makanya kalau kita lihat dari komparasi ya di masa lalu dengan sekarang, speedometernya berbeda. Jika dulu luas gede banget, tapi sekarang lebih kecil. Dan ternyata jangan remehkan Cak, karena kecilnya speedometer dari MotoGP itu banyak banget sensor-sensor indikator yang akan membuat sampean garuk-garuk kepala. Iki maksudnya opo? Nah, Cak, itulah kenapa IWB sudah siapkan video presentasi buat sampean. Apa sih yang ada dalam speedometer MotoGP, dan kebetulan kali ini IWB akan bahas mengenai speedometer MotoGP Yamaha YZR M1 milik Fabio Quartararo, dan sampean intip saja berikut ini Cak. Hari ini IWB akan ngajak sampean untuk ngubek-ngubek speedometer MotoGP bike, dan kebetulan kali ini kita akan mencoba ngubek-ngubek MotoGP bike dari Yamaha, yakni Fabio Quartararo. Karena memang Cak cukup sulit mendapatkan sebuah gambar yang luar biasa detail seperti ini untuk MotoGP, mengingat semuanya dalam kategori yang sangat secret confidential. Tapi tenang, IWB nggak nyolong dari manapun, tapi justru ini resmi dari MotoGP, yang mana pada akhirnya kita mengetahui seperti apa speedometer dari motor MotoGP. Dan jujur Cak, saat ini speedometer MotoGP beda dibandingkan dengan masa lalu yang lebih lebar, di mana untuk speedometer MotoGP sekarang cenderung lebih kecil, tapi banyak banget informasinya, jadi lebih mungil. Dan kita lihat di sini full karbon semuanya Cak ya, full karbon. Di sini ada lightnya, jadi lightingnya ya, maksudnya tuh lampu lah nyala ya. Lampu ini warna hijau kalau untuk Yamaha,
Dan memang hari ini kita membahas mengenai Yamaha saja. IWB nggak akan bahas mengenai motor lain karena tentu saja setiap motor itu memiliki perbedaan dari sisi notifikasinya, displaynya. Tiap motor berbeda walaupun ECU-nya sama, yakni menggunakan Magneti Marelli. Dan tentu saja ini adalah sebuah informasi yang akan memberikan nilai tambah bersama semuanya product knowledge tentang MotoGP. Jadi kita nggak hanya mengulas mengenai race-nya, tapi kita mengulas bagaimana canggihnya MotoGP dan ruwetnya MotoGP, ribetnya Kang Mas. Oke Cak. Jadi yang pertama, sebelum kita merambah bagian display, mari kita lihat dulu di luarnya. Ini adalah cangkang dari speedometer atau covernya. Dan speedometer cangkang ini memang semuanya full karbon. Kalau sama nanya, Cak IWB, karbon itu buat apa Cak? Nah, karbon kalau kita lihat atau kita membedah tentang karbon yang aslinya, bukan karbon-karbonan Cak ya. Maka karbon ini adalah suatu material yang dianggap sangat kuat tapi ringan. Kita bandingkan dengan ABS atau plastik ABS, karbon dipastikan lebih ringan tapi juga jauh lebih kuat. Makanya MotoGP bike rata-rata mereka menggunakan karbon untuk fairingnya dan dicat aja. Jadi sampai kalau bedah sebenarnya rata-rata semua motor MotoGP menggunakan karbon. Hanya saja dicat, makanya nggak kelihatan bahwa mereka menggunakan karbon untuk fairingnya. Jadi semuanya Cak, undercoil-nya, kemudian juga dari cover untuk fender mungkin ya, itu semuanya karbon. Makanya di sini speedometernya pun juga di cover karbon. Lampu ini adalah lampu untuk notifikasi sebenarnya. Jadi lampu ini kalau untuk Yamaha berwarna hijau. Pada saat pembalap mengaktifkan pit lane mode, speednya dibatasi 60 km per jam, maka dia akan nyala. Dan pada saat sampai mencet atau pembalap mencet pit lane mode, maka ECU akan mengebiri PM-nya sehingga tidak akan melebihi dari speed yang sudah dipatok. Dan ini nyala dia pada saat sampean masuk di pit lane. Jadi ini double fungsi, bisa shifting light, bisa juga ini untuk pit limiternya ya. Jadi gitu ya lampunya. Nah, kita langsung saja sekarang mengarah ke bagian dalam Cak. Jadi bagian dalam ini kalau kita lihat, kita coba zoom ya biar sampai tercerahkan. Nah, di atas sini sampean akan menemukan adanya RPM dan memang ini adalah angka RPM Cak. Sampean tahu pasti RPM itu apa ya? Jadi putaran gas, dan ini akan menunjukkan sampean atau pembalap akan bisa ngelihat seberapa tinggi putaran yang sudah dilewati. Jadi putaran ini akan berganti Cak. Angkanya akan berganti sesuai dengan lengkingan dari gas ya. Kemudian yang kanan ini adalah gear indikator Cak dengan huruf G. Jadi gear indikator maksudnya. Dan ini akan berganti pada saat pembalap memasukkan gigi atau mengurangi gigi. Jadi shifting gear lah, sampean tahu lah ya. Dan ini biasanya ada, bukan biasanya lagi, memang ada 6 speed ya. Jadi kalau pembalap memasukkan gigi 1, 2 sampai dengan 6, maka akan ada angka di sini akan terlihat ya. Jadi gear indikator lah bahasanya. Jadi yang kiri ini adalah RPM ya, putarannya, dan sementara yang kanan ini adalah gear indikator. Nah, sementara yang PVS high dan juga low ini adalah pneumatic valve system. Jadi para tim akan memonitor high-nya berapa, low-nya berapa. Pneumatic valve itu sebenarnya sebuah teknologi MotoGP yang sudah menggantikan spring biasa, tidak mudah terpengaruh dengan panas. Karena kalau spring atau per kalau sudah panas biasanya akan ada penurunan dan memang sangat mahal. Dan itulah kenapa di sini ada indikator PVS-nya, Pneumatic Valve System Pressure. Jadi tekanan dari pneumatik seperti apa, itu akan terlihat di sini Cak. High-nya maksimal berapa, low-nya di setting berapa. Ini semuanya angka memang hanya tim yang tahu Cak. Kita nggak tahu berapa standarnya, tapi yang jelas ini adalah angka-angka di mana teknisi akan mampu memonitor semua kinerja dari pneumatiknya. High dan low-nya kelihatan di sini. Nah, sementara untuk yang WT adalah water temperature Cak. Jadi di sini tertulis 94. Kalau bahasa enaknya water temperature itu adalah suhu dari radiatornya Cak. Jadi semuanya akan termonitor di sini Cak, terbaca di sini, membuat para teknisi mampu melakukan kinerja dengan baik. Mereka monitoring supaya semuanya pada kondisi proper. Sementara OT, Cak IWB, OT itu apa? Jadi Cak, OT itu adalah oil temperature. Nah, ini adalah oil temperature, ini adalah water temperature. Jadi dua-duanya ini memang semuanya ini adalah untuk memonitor kinerja mesin supaya pada kondisi prima Cak. Jadi sama tahu lah ya, oil temperatur adalah temperatur dari olinya, akan terlihat di sini apakah rendah atau tinggi akan terbaca dari speedometer. Nah, yang kanan ini adalah oil pressure. Nah, jadi tekanan oli akan terbaca Cak. Berapanya akan terbaca di sini sehingga semuanya termonitor. Sekali lagi kalau kita lihat dari sini ya, water temperature, kemudian oil temperature, di sini adalah oil pressure. Tekanan oli dari mesin akan terlihat juga di sini, dan juga di sini yang sebelah kanan adalah FP, yakni fuel pressure. Jadi tekanan dari injektornya. Bahasa enaknya tuh pokoknya pada saat injektor bekerja ya, fuel pressure-nya akan kelihatan di sana karena akan berpengaruh pada pembakaran Cak. Akan terdeteksi di sini Cak.
semuanya tertuang di sini. Dan kemudian, nah ini yang menarik Cak, pasti sampean juga penasaran. Ini ada SUS FR dan juga SUS RR. Kalau sampean tanya, SUS itu adalah suspension, ini adalah FR itu adalah front, dan RR belakang, rear ya. Jadi kalau sampean nanya, ini kok ada suspension apa nih Cak IWB? Jadi Kang Mas, di MotoGP, suspensi itu ada penyetelan, ribbon, kompresi dan semuanya itu akan dikalkulasi dengan jelimet Cak. Jadi semuanya bisa dikalkulasi sehingga mereka akan menyesuaikan ribbonnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, bahkan untuk kalkulasi dari angkanya pun bisa terdeteksi dengan koma, sampai koma dan koma. Karena memang mereka menyesuaikan, ya harus menyesuaikan antara track satunya dengan track yang lain, itu tidak akan sama. Jadi track yang mungkin bumpy-nya banyak, mereka akan menyeting berbeda dibandingkan dengan melibas track yang tidak bumpy. Jadi mulus, setelan-setelan yang akan membuat handling motor lebih bagus. Semuanya termonitor Cak. Angkanya, suspensi depannya berapa, suspensi belakangnya berapa, dan semua angka ini memang hanya tim dari MotoGP yang tahu berapa-berapanya yang idealnya dan seperti apa, tapi yang jelas angka-angka ini akan diolah oleh mereka di data logger dan akan dicek di komputer semuanya. Nah, kita akan melangkah bagian bawah. Nah, ini adalah VB. Nah, pasti sampean tahulah ini VB kan jelas nih 14,5. Kalau angka 14,5 pasti seharusnya sampean ngerti lah ya. Jadi VB ini voltase baterai ini adalah ya pastinya kondisi baterainya voltasenya berapa, dan idealnya memang di angka 14,5. Ini jamak sih ya. Dan kemudian kita langsung mengarah ke bagian inti di sini. Nah, ini adalah TC. Kita nggak usah terangin kalau TC, sampean pasti sudah paham. TC adalah traction control. Jadi traction control ini pasti disebutkan dengan angka ya, tertuang dengan angka, akan tetapi kita nggak tahu ada berapa level untuk traction control di MotoGP, dan sistem kinerjanya samalah dengan motor-motor yang sampean tahu. Jadi traction control itu mencegah motor slip dan juga akan membuat motor lebih jinak jika dibutuhkan, dan ini disesuaikan dengan kondisi sirkuit pula, cuaca yang bagus atau enggak, karena pada saat kondisi hujan dan juga kering akan beda untuk TC-nya. Semakin deres kondisi track, maka TC-nya akan semakin besar, traction controlnya semakin banyak intervensi ya maksudnya untuk motornya, dan pada saat kering mungkin traction controlnya akan dikurangi. Jadi demikian kira-kira ya. Jadi traction control ini akan berguna juga untuk keawetan ban ya. Jadi kalau teman-teman melihat pembalap itu selalu harus memonitor seperti apa kondisi bannya, karena jika mereka attacking terus, maka ban atau kret bundar akan semakin cepat terkikis, dan itu akan membuat performa motor semakin drop karena traksi semakin habis, kan mereka harus berjuang pada saat akhir-akhir lap. Jadi TC ini adalah traction control. Nah, ACC lebih gampangnya Cak ya. Kalau ACC ini adalah power map lah bahasanya ya. Jadi power map atau akselerasi. Artinya apa? Ini ya sampai bisa ngatur akselerasinya seperti apa. Nah, pembalap nggak bisa asal membuat atau memilih akselerasi di angka 1 terus Cak, karena ini berhubungan dengan konsumsi BBM, berpengaruh juga pada konsumsi dari banyak itu sendiri. Makanya ini pun diatur Cak, akselerasinya ada levelnya 1, 2 dan berapa kita nggak tahu maksimalnya, tapi yang jelas ini adalah power map di mana para pembalap bisa mengatur saat mereka race dan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Nah, sama juga dengan inilah DEC. DEC itu adalah engine brake control, intervensi dari engine brake. Sama tahu kan pasti rasanya engine brake itu adalah pada saat pembalap menutup gas, maka akan ada intervensi dari mesin yang membuat mesin seperti ngerem. Jadi ada deselerasi yang akan membantu mesin supaya bisa lebih cepat ngeremnya. Jadi ada semacam intervensi lah dari penutupan gas itu, dan tentu saja semakin besar intervensi maka angkanya semakin tinggi, dan ini di setting di angka 1, artinya untuk engine brake kontrolnya tidak terlalu besar, dan ini juga berpengaruh pada keawetan ban semuanya. Nah, itu kira-kira Cak ya informasi buat sampean semuanya tentang kontrol dari Yamaha M1 yang bisa besar ke sampean semuanya, dan sampean ora penasaran maneh Kang Mas. Oke Cak. Nah, Kang Mas, padang jinglang ora? Yos, jelas toh. Pokoknya kalau sampean mengamati, yang penting nggak skip-skip, pasti sampean tahu sekarang fungsinya apa di speedometer tersebut. Dan itulah kenapa MotoGP is MotoGP, semuanya ada yang namanya indikatornya, semuanya ada sensornya, semuanya jelas tergambar di sana. Dan para tim hanya akan menyedot semuanya melalui data telemetri ya. Kalau sampean tahu, WB kan pernah masuk ke dalam ya, tidak boleh difoto sama tim. Tim sudah memberikan penegasan no picture, no video. Jadi di dalam itu kita melihat Cak, yang namanya teknisi Cak, MotoGP itu berjejer ada 3 Cak. Jadi mereka duduk di belakang meja dan semuanya komputer. Dan komputer itu kalau sampean perhatikan, itu ternyata banyak sekali grafik, ada hijau, biru, ada merah. Itu grafik semuanya jadi satu. Mereka tuh mengamati satu persatu.
Jadi grafik-grafik tersebut diamati secara seksama oleh semuanya, dan para tim telemetri ini ada tugasnya masing-masing, Cak. Ada yang mengamati bagian sensor A, sensor B, sensor C. Jadi kalau pembalap mau ngapusin, Kang Mas, mau bohongin teknisi nggak iso. Masalahnya kenapa? Sampean akan kelihatan, sampean breakingnya tuh berapa meter sebelum tikungan kelihatan semuanya. Kemiringannya, sudutnya berapa, kelihatan semuanya. Lendutan atau kinerja suspensi, ayunan suspensi, semuanya kelihatan. Jadi semuanya diteliti oleh para tim ini, dan jika sampean memang lelet sebagai pembalap, ya akan kelihatan, wow, sampean gimana sih, orang masih jauh dari tikungan kok sudah direm, itu kelihatan semuanya. Jadi semuanya terekam dalam bentuk grafik-grafik yang tidak bisa dibohongin oleh karena itulah kenapa balapan MotoGP sekarang sudah seperti robot, Cak. Semuanya dikontrol oleh elektronik, semuanya harus betul-betul sempurna. Dan makanya jangan heran, Cak, kalau dari pembalap sendiri ya, maksudnya dari pembalap, oke, gini aja, IWP pernah ngobrol dengan Dimas Eki. Sama tahu kan, Dimas Eki itu adalah teman IWP kenal baik, alhamdulillah ya, walaupun kita nggak betul-betul tiap hari ketemu, tapi kita kenal baik lah, ngobrol banyak. Kalau kita lagi bertemu kita ngobrol, dan di sana IWP sempat ngobrol dengan Dimas. Kenapa sih pembalap Indonesia itu sangat sulit untuk berkompetisi dengan pembalap luar? Kita kalau ngomongin mengenai skillnya, para pembalap Indonesia itu sebenarnya nggak kalah ya, walaupun ya tentu saja banyak faktor. Masalahnya adalah satu, penggemblengan Indonesia itu mungkin tidak seintensif di luar negeri, karena di sana mereka memiliki sirkuit yang banyak ya. Ada 3 sirkuit minimal, kadang-kadang 2 sirkuit. Kita pun 1 sirkuit yang internasional yang bagus pun agak susah dijangkau, dan di Mandalika itu pun jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, para pembalap itu diatur dari penggemblengan makanannya, disiplinnya. Pembalap tuh nggak boleh, Cak, tidur lebih dari jam 9, nggak boleh, Kang Mas. Nggak boleh, Cak. Jadi di sana, di luar negeri sana, para pembalap luar, mereka sangat disiplin tentang itu. Nggak boleh begadang, kemudian juga makanannya dijaga ya. Kemudian juga gymnya dijaga, semuanya betul-betul terstruktur dengan jelas. Dan ini kadang-kadang agak sulit diikuti oleh orang Indonesia. Itu belum lainnya, Cak. Mungkin kalau dari orangnya bisa saja mereka mengikuti, tapi ternyata nggak hanya itu. Sebab untuk menjadi pembalap di depan dibutuhkan teknisi yang handal sekali. Jadi teknisi yang memang jos gandos. Masalahnya adalah rata-rata pembalap Indonesia yang turun di ajang yang bergengsi internasional, mereka sulit mendapatkan teknisi yang handal. Teknisi-teknisi yang top-topnya itu sudah diambil oleh tim-tim topnya. Mereka-mereka yang memiliki skill untuk ngotak-ngatik elektronik, ngotak-ngatik semuanya. Dan saya harus ingat, setiap putaran hanya beda sepersekian milidetik. Di total 21 putaran saja sudah beda berapa detik. Itu intinya. Makanya balapan MotoGP khususnya dan juga balapan internasional itu memang memiliki tantangan yang sangat-sangat berat sekali. Pertama dari pembalapnya, dari habitnya, kemudian juga dari fasilitasnya, dan yang pasti ternyata dari teknisi di belakangnya pun berpengaruh sekali. Karena semuanya sekarang elektronik, Cak. Semuanya elektronik. Sama lihat aja tadi. Itu hanya simpelnya ya, itu display itu simpel sekali. Karena kalau kita bedah dari dalamnya itu, tire pressure aja kelihatan. Kemudian juga tadi sudut kemiringannya, breakingnya, titik breakingnya di mana, dan sebagainya. Aduh, kalau kita bahas panjang banget, Cak, ya. Jadi itu aja, semoga mencerahkan semuanya tentang MotoGP. Dan IWB berharap dengan share informasi ini akan menambah ilmu pengetahuan sampean semuanya. Bagaimana MotoGP, kenapa pembalap itu nggak bisa nge-push, karena mereka memang harus melihat bagaimana bannya. Kalau ban habis ya pastinya akan gedodoran di akhir lap. Makanya harus ada manajemen tire. Dan pembalap saat ini mereka tidak hanya harus pintar ngeber, tapi mereka juga harus pintar manage dari bannya, strateginya. Karena itu tadi ada riding mode-nya, ada mappingnya, ada juga macam-macam yang tadi Ibu sudah share sama semuanya ya. Itu aja informasi buat sampean, semoga mencerahkan. Dan seperti biasa kita sudah dulu, next kita akan ke Thailand. Sama coba request kira-kira WP harus bahas apa ke Thailand ya, karena ya siapa tahu nanti ketemu motor yang unik-unik. Dan seperti biasa kalau sampean suka video ini, sampean like, share, dan subscribe. Oh jolali Kang Mas, sampean sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekendos.